udahlah, kayak hidupku nih kayak nggak berguna gitu, kayak ngebahagiain orang tua aja nggak bisa gitu, malah yang ada malah utangku kok banyak gitu. Sempet pengen bunuh diri, pengen banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman salawat dari Mbak Ayu di Surabaya. Nanti aku akan telepon Mbak Ayunya. Tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu biar aku makin semangat bikin videonya. Yang punya testimoni salawat, kirimkan testimoni teman-teman ke nomor yang ini. Dan buat teman-teman yang punya Instagram maupun TikTok, jangan lupa di follow Instagram dan TikTok aku ya, Meliza Arnelia. Nah, yang belum punya buku ini, insya Allah ini bukunya bisa bikin kita semangat dan istiqomah dalam bersolawat. Ini buku aku. Harganya 55.000, teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman juga bisa beli di admin atau di Shopee atau di TikTok Shop. Langsung aja hubungin admin ya. Nah, sebelum aku telepon, ini kebetulan hari ini anak aku nggak sekolah teman-teman. Jadi mungkin saat aku teleponan nanti akan ada suara-suara berisik, suara ribut, suara teriak-teriak. Aku mohon maaf, mohon dimaklumi ya. Karena nanti aku akan teleponan dan nggak bisa nyuruh mereka diem. Dan mohon maaf juga kalau misalnya nanti ada laler lalu lalang, karena memang ini di rumah aku kan ada kucing, ada kotoran kucing juga. Jadi agak kadang-kadang suka ada laler lewat gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja akan aku telepon ya mbaknya ya. Halo, assalamualaikum. Aku nggak jadi telepon biasa, kelamaan beli pulsa dulu. Oh. Ya, gimana mbak, perkenalin diri dulu ya. Telepon WA deh. Tadi takut sinyalnya jelek, makanya aku mau telepon biasa. Oh. Jelas kan ya mbak? Jelas, jelas kan? Jelas. Okay. Perkenalkan diri dulu kali ya mbak ya. Oh, oke, ini langsung ya berarti? Aku rekam. Oke mbak, sekarang ya. Ya, halo, aku ini nama samaran ya. Ini aku Ayu, aku dari Surabaya. Usiaku sekarang masih 28 tahun. Itu aja mungkin ya mbak dari aku. Iya, jadi gimana ceritanya mbak? Kapan pertama kali Mbak Ayu kenal sama sholawat? Jadi ceritanya aku kan tulang punggung keluarga ya mbak. Jadi aku tulang punggung keluarga. Aku punya adik masih SMA kelas 3. Jadi pandemi itu kan Maret 2020. Nah, mulai April 2020 tuh gajiku tuh dipotongnya nanggung mbak 5 juta gitu. Bayangin coba, aku tulang punggung keluarga gajiku dipotong 5 juta. Awalnya masih punya tabungan gitu kan. Cuman sampai Desember 2020 tuh masih tetap dipotongnya itu sampai 5 juta. 5 juta tuh 5 juta lebih ya mbak, 5,3, 5,4 gitu. Nah, yang namanya tabungan kan habis ya lama-lama ya mbak. Sampai akhirnya Desember 2020 itu habis. Maksudnya aku udah gak punya tabungan lagi. Habis itu pas kebetulan di kantorku tuh kan ada setiap, waktu itu kan COVID masih tinggi-tingginya, setiap sebulan sekali itu waktu itu kan masih ada apa sih namanya, serologi ya, waktu itu belum swab ya mbak, masih serologi. Nah waktu itu hasil serologiku tuh reaktif mbak, sedangkan kan rumahku tuh kecil kan. Nah aku kan juga nggak mau nularin orang tua sama adikku kan mbak. Akhirnya sempet aku tuh kayak ngekos yang sewa harian. Nah itu kan butuh duit lagi. Jadi dimana Desember 2020 itu yang udah nggak punya duit, maksudnya tabungan udah habis, udah nggak punya duit, pas hasil serologiku tuh reaktif gitu. Nah jadi aku tuh waktu itu ngekos kurang lebih 5 harian waktu itu dari situ tuh mbak, aku tuh udah buntu, aku tuh udah nggak punya duit gitu kan. Aku tuh udah nggak punya duit, aku udah bingung. Aku tuh buka Instagram, di Instagram tuh kan ada Instagram sponsor ya mbak ya. Instagram sponsor itu si pinjol itu tadi gitu. Aku tuh nggak ngerti apa sih ini gitu kan, karena bolak-balik seliweran di
Instagramku gitu loh, apa sih ini, coba tak klik sama aku, memang mudah sih Mbak, cuman foto KTP apa segala macam. Dan aku tuh baru tahu kalau yang pertama kali kita kalau apply pinjol itu memang bunganya rendah Mbak, pertama kalinya. Tapi nanti setelah yang kedua yang ketiga itu bunganya tinggi. Nah waktu itu kan aku nggak ngerti, aku pikir oh bunganya waktu itu cuma 150 kalau nggak salah. Aku pikir oh cuma 150, tapi aku dapat waktu itu 1.500.000 lah. Aku dapat 1.500.000 gitu. Ya udahlah, aku pikir nanti lah aku maksudnya cari penggantinya nanti. Yang penting aku butuh duit kan waktu itu buat bayar kos, buat bayar apa gitu kan. Ya udah, akhirnya pertama itu cepet sih, memang nggak sampai 5 menit cair Mbak, 1.500.000. Nah dari situ aku sempat kayak itu buat kayak jalan pintasku salah sih sebenarnya, itu tuh jalan setan sih. Jalan pintasku akhirnya udah kan dapat. Terus habis itu yaitu Mbak, karena waktu itu kan kita dapat kabar burung katanya Januari gaji kita balik normal, tetapi Januari itu gajiku belum juga balik normal gitu loh, belum juga balik normal. Ya udah akhirnya kan aku pinjam siapa ya buat bayar pinjol yang ini, ya itulah Mbak, aku pinjol lagi, jadi kayak tutup lubang gali lubang gitu lah. Nah kan ya lama-lama namanya bunga itu tambah banyak, terus akunya juga udah nggak punya kerjaan tambahan, apa intinya udah minus kan. Akhirnya lama-lama di Februari itu ya Mbak, dari yang Desember akhir tiba-tiba Februari itu utangku udah 8 juta. Cepet banget kan, tuh aku udah pusing. Pertama 8 juta itu namanya orang nggak punya uang, 8 juta itu kan besar ya. Aduh, duit dari mana 8 juta gitu kan. Terus akhirnya aku memberanikan diri, aku maju ke bosku, memberanikan diri, aku pinjam duit kantor, maksudnya 8 juta, terus nanti potong gajiku lagi 500 gitu kan. Dikasih lah sama bosku 8 juta, setiap bulan potong gaji 500. Cuman kan ya balik lagi ya Mbak ya, aku tuh kayak kayak nggak tahu kena apa gitu. Akhirnya pokoknya begitu kepepet lagi aku pinjol lagi, begitu kepepet lagi aku pinjol lagi gitu loh Mbak. Akhirnya sampai banyak sampai bulan Juli itu, Juli 2021 ya berarti, Juli 2021 itu aku total tuh udah 2 bulan lebih Mbak. Aku cari duit di mana gitu kan. Aku coba telepon, ya adalah saudaraku yang bisa dibilang dia mampu gitu ya. Aku cerita ke saudaraku, aku punya utang gini-gini, aku bilang kan, boleh nggak aku pinjam uang 20 juta gitu ya. Tapi saudaraku waktu itu cuma kasih 10 juta. Dia bilang karena pandemi aku cuma pinjemin kamu 10 juta ya. Tapi kan kalau pinjol itu Mbak, kan kita kalau nggak ditutup semuanya itu tetap ya bunga itu tetap, kita kan tetap gali lubang gitu loh. Akhirnya dipinjemin saudaraku bulan Juli itu 10 juta ya tetap, karena kan totalku 20 juta gitu loh. Tetap gali lubang tutup lubang, buat nutup 10-nya itu kan tetap gali lubang tutup lubang, tetap beranak sampai aku tuh terus akhirnya dari situ kan Mbak agak-agak kecewa ya, maksudnya kayak ngerasa saudaraku tuh orang yang dia bisa dibilang orang mampu lah, cuman kok cuma membantu aku 10 juta gitu kan. Nah dari situ aku nemu sholawatnya Mbak Mel. Jadi aku tuh buka YouTube. Aku tuh pertama searchingnya tuh bukan sholawat sih Mbak, aku tuh searchingnya kayak doa untuk melunasi hutang. Intinya aku waktu itu searching doa untuk melunasi hutang gitu lah. Terus muncul sih YouTube-nya Mbak Mel tuh sholawat. Jadi dari situ aku scroll terus mulai aku sholawatin, cuman belum istiqomah. Maksudnya kayak sehari itu banyak terus besok enggak, kayak gitulah, belum istiqomah. Sampai bulan Agustus tuh tiba-tiba adikku kecelakaan. Dari situ aku udah mulai sih Mbak, mulai kayak agak kecewa. Maksudnya ya itu tadi sih, bener kata Mbak Mel, jangan melihat hasilnya gitu ya. Karena kan waktu itu aku merasa kayak, oh ini loh sholawat aku bisa utangku akan cepat lunas, intinya kayak gitulah. Jadi aku tuh kayak sholawat tuh sambil kayak nungguin mana ya hasilnya kayak gitu loh Mbak. Tapi bukan hasil yang tak dapat, malah adikku kecelakaan itu ditabrak orang dan orangnya kabur. Jadi adikku tuh harus operasi pasang pen tuh butuh biaya kurang lebih 30 juta. Nah dari situ terus ya udah akhirnya kan pinjem lagi ke saudara ya. Cuman kan waktu itu yang pinjem ibu aku ya Mbak, bukan aku. Jadi ya bisa lah dibantu beberapa saudara buat bayar operasinya adikku. Nah dari situ aku agak kecewa, kayak maksudnya ya mungkin ini manusiawi ya Mbak. Imanku mungkin belum kuat ya waktu itu. Aku agak kecewa kayak, ya Allah kenapa ya, aku tuh udah sholawat gitu loh. Aku udah sholawat tapi kok bukannya utangku lunas, tapi kok aku malah dapet cobaan
lagi gitu loh. Itu yang aku kayak waktu itu sempet kayak akhirnya nggak isi koma, kayak ngerjain nggak, maksudnya kayak karena aku ngerasa kayak aku udah sholawat kok kayak gini intinya gitu loh Mbak. Terus ya balik lagi, kalau moodku baik aku scroll lagi si YouTube-nya Mbak Mel tuh, aku scroll sampai bawah. Terus aku ketemu Mbak Mel sempat bilang di situ bahwa kita sholawat itu jangan, ya itu tadi, jangan kayak nunggu hasil gitu loh, malah nggak dapet gitu loh. Akhirnya kan waktu itu Mbak Mel sempat bilang kalau sholawat itu buat gugurin dosa kita gitu kan. Nah dari situ aku mikir, oh berarti kalau Allah itu belum kasih aku jalan keluar, belum menolong aku, berarti dosaku tuh banyak gitu kan. Nah dari situ aku mulai bulan apa ya Mbak, kayak Oktober November tahun kemarin lah, Oktober November itu baru aku kayak setiap hari itu sholawat sama aku tuh baca Al-Waqiah sama Yasin. Terus habis itu kalau habis sholat itu kan Al-Waqiah sama Yasin tuh habis sholat subuh. Jadi habis sholat subuh itu aku langsung Yasin, Al-Waqiah sama sholawatan tuh 1000. Itu tak target, pokoknya harus itu gitu, harus sampai selesai. Habis itu kalau habis sholat biasa, sholat fardu itu semampuku Mbak, karena kan aku kerja ya, jadi kayak sholat zuhur sama sholat asar tuh ya sepunyanya waktuku gitu. Itu biasanya aku nggak ngitung Mbak, aku nggak ngitung. Nah kalau maghrib tuh biasanya aku 100 sampai 200. Nah kalau habis sholat isya aku baca sholatnya yang mujiat itu tuh 400. Nah sempet sih berjalannya waktu itu kayak kok ngerasa kayak mana ya pertolongan Tuhan, cuman terus aku balik lagi sih, cuman oh ya pertolongan Tuhan tuh belum datang. Tapi aku tuh ngerasa kayak apa ya Mbak ya, kayak ada keajaiban aja, maksudnya setiap kali mau jatuh tempo pinjol itu ada aja gitu loh Mbak jalan keluarnya. Itu nggak ngerti dari mana, maksudnya ya tetap ya aku berusaha, cuman dapet gitu loh, maksudnya selalu dapet. Nah dari itu aku kayak oh ini loh Tuhan tuh baik, ya Allah itu baik gitu loh, meskipun pertolongannya belum datang besar, tapi aku tuh selalu dikasih jalan gitu loh, maksudnya dikasih jalan. Nah dari situ aku mulai terus sampai bahkan kalau nggak sholawatan, kayak misalnya Mbak mau habis sholat maghrib kadang tiduran, terus belum sholat isya kan kadang banyak setannya ya, maksudnya kayak aduh udah ngantuk malas sholat isya itu. Terus aku kayak maksudnya inget lagi gitu loh, besok jatuh tempo pinjol, kalau nggak sholat nggak dibantu Allah. Sampai maksudnya sholawat itu sekarang tuh kayak apa ya, bisa dibilang kayak bisa buat aku kayak gitu loh. Kayak subuh aja sekarang kadang habis sahur kayak ketiduran gitu, kalau mau subuhan males tuh ngerasa kayak ayo subuhan, kalau nggak nanti utangku nggak lunas kayak gitu loh. Jadi kayak buat semangat juga sih, maksudnya sekarang tuh buat memacu juga kayak gitu. Nah sampai akhirnya lama-lama kan tetap ya Mbak, namanya utang tuh kan berbunga, sampai aku tuh punya BPJS Ketenagakerjaan tuh loh Mbak. Waktu itu sempat lihat temanku tuh cerita bahwa dia itu bisa ambil BPJS Ketenagakerjaan meskipun dia belum resign. Nah tapi kalau di kantorku tuh nggak bisa, karena waktu itu aku sempat kayak berharap si BPJS Ketenagakerjaanku tuh bisa diambil buat aku melunasi utangku, karena jumlahnya juga cukup lumayan. Cuman ternyata aku ngurus di kantorku tuh nggak bisa, harus resign dulu baru bisa diproses uang BPJS Ketenagakerjaan. Ya di situ aku pusing ya, maksudnya aduh ini kalau aku nggak nutup tambah lama tambah banyak, sedangkan sampai saat ini gajiku juga masih dipotong gitu loh. Ya aku kalau kayak gini terus ya apa gitu loh. Sempet sih Mbak, sempet notok itu kayak kepikiran mau bunuh diri ada gitu, karena aku ngerasa kayak aku pulang ke rumah melihat orang tua aku, maksudnya apa ya Mbak, kasihan aja gitu ya ngeliat ibuku kayak misal kadang cerita gitu loh, kayak ke pasar pengen masak ini tapi uangnya pres-presan. Nah itu kan aduh ya apa ya Mbak, rasanya jadi anak itu kan merasa kayak nggak berguna banget ya, maksudnya kayak kayak uang belanja aja sampai pas-pasan gitu loh. Jadi sempat kayak pengen udahlah, kayak hidupku ini kayak nggak berguna gitu, kayak ngebahagiain orang tua aja nggak bisa gitu, malah yang ada malah utangku kok banyak gitu. Sempet pengen bunuh diri, pengen banget, cuman balik lagi mikir ya, kalau kita bunuh diri tapi kalau Allah nggak bunuh diri, tapi kalau Allah nggak izinin kan kita juga nggak bisa meninggal gitu ya, maksudnya yang ada malah nanti ngerepotin yang ngerepotin orang tua lagi gitu kan, kalau aku aneh gitu. Akhirnya
Aku beberapa hari itu sholat tahajud, terus sebelum aku ketemu sama orang yang bantu aku ini ya Mbak, ya, aku tuh tiap malam sholat tahajud terus habis itu aku tuh sempet baca setiap kali tuh sholat tahajud aku tuh baca Al-Fatihah sampai 313, sekali duduk sampai 313. Pokoknya setiap kali habis baca itu aku cuma minta sama Allah, ya Allah, maksudnya aku ini banyak dosa gitu ya, aku minta ampun. Terus ya aku bilang sama Allah, tolong Allah tunjukkan aku harus kemana gitu loh buat melunasi utangku. Ya aku bilang maksudnya kayak curhat ya Mbak, maksudnya doa itu kayak aku tuh curhat gitu, kayak doa itu aku kayak curhat ya, aku maksudnya bilang ke Allah kayak aku tuh curhat, aku tuh bilang ke Allah kayak ya Allah, aku nih kayak ngerasa hidupku udah nggak berguna lagi gitu kan, jadi aku minta sama Allah, tolong Allah tunjukkan, aku minta ampun gitu, maksudnya aku minta ampun, aku banyak dosa gitu, aku mau berubah, cuman tolong Allah tunjukkan aku harus kemana buat bayar utangku. Ya aku bilang ke Allah, aku tuh pengen gitu loh nyenengin orang tua aku. Habis itu akhirnya nggak tahu kenapa habis sholat beberapa hari itu kepikiran gitu loh Mbak orang ini. Jadi orang ini tuh sebenarnya yang bantu aku tuh vendor Mbak. Kebetulan di kantor tuh aku PIC, ada satu barang yang kita pakai vendornya orang itu gitu. Jadi aku bagian order ke dia yang kirim barang ke aku. Aku sama sekali nggak pernah ketemu orang itu karena aku di Surabaya, orang itu di Jakarta gitu. Tapi kenapa nggak tahu kenapa itu kayak setiap kali sholat tahajud itu kayak kepikiran orang itu, jadi kayak ada yang dorong kayak kamu ngomong sama orang ini nanti kamu pasti dibantu gitu loh. Ya kalau bukan karena Allah nggak mungkin ya Mbak Mel. Maksudnya ini pandemi, orang itu mau nolong aku bukan sanak saudaranya, ketemu aja enggak gitu, dia tahu rumahku aja enggak gitu. Kalau bukan karena Allah ya nggak mungkin gitu kan. Akhirnya aku memberanikan diri, aku WhatsApp orang itu, aku cerita masalahku dan aku butuh uang 25 juta. Nggak pakai lama Mbak, orang itu langsung WA, oke saya akan bantu dan saya akan transfer. Ya langsung ditransfer, langsung aku cek ke rekeningku langsung masuk uang 25 juta itu. Jadi aku rasa kayak ya Allah, alhamdulillah, aku di situ langsung kayak ya Allah baik gitu ya sama aku, kayak ini bukan sanak saudara, kenal aku juga cuma lewat WA, maksudnya cuma vendor di kantor gitu kan, dan dia tahu rumahku aja enggak. Kalau orang itu enggak baik, kalau orang itu bukan karena Allah, nggak mungkin dia kasih aku 25 juta, maksudnya minjemin gitu ya Mbak. Saudara aku aja yang saudara itu cuma bisa waktu itu mampu cuma minjemin 5 juta, 10 juta. Nah ini bukan sanak saudara 25 juta. Nah dari situ aku merasa kayak bahwa keajaiban Allah, pertolongan Allah itu memang nyata gitu. Makanya maksudnya aku sempat kayak nge-DM Mbak Mel kasih testimoni itu, aku mungkin ngerasa kayak aku dulu pernah di posisi, mungkin di sini ada teman-teman yang dulu kayak aku ya, setiap kali dengerin YouTube-nya Mbak Mel scroll mesti kayak ngerasa kapan ya pertolongan Allah. Nah mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi di posisi itu, ya aku cuman bisa kasih semangat bahwa ya udah terusin jalan aja gitu, karena ya pertolongan Allah itu memang ada nyatanya gitu loh. Jadi ya aku kayak sekarang aja aku bisa kasih testimoni kayak gini tuh kayak ya ampun gitu ya. Maksudnya dulu aku berada di posisi yang kayak kapan ya gitu ya, kapan utangku lunas, tapi sekarang tuh kayak aku berasa aku bisa ya kasih testimoni kayak gitu. Maksudnya memang benar gitu ya, Allah, janji Allah itu memang benar gitu ya. Kalau kita nurut aja sama Allah, terus lakuin aja, bener janji Allah itu bener, Allah pasti bantu, itu bener gitu sih Mbak Mel. Jadi ya aku thank you banget sih Mbak Mel, maksudnya Mbak Mel buat channel YouTube kayak gitu tuh emang beneran kasih ilmu yang bermanfaat gitu sih Mbak kalau dari aku. Terus itu bayarnya gimana? Bisa dicicil gitu ya sama orang si vendor ini? Iya, jadi pada saat aku ngomong itu aku bilang bahwa memang aku waktu itu aku nggak ada janji kapan aku bayar, enggak ya Mbak. Jadi waktu itu di WA aku bilang, Pak, karena kan memang kondisi di kantor saya masih dipotong gaji, jadi memang saya mau cari kerja tambahan. Nah nanti saya cicil pelan-pelan. Nah di situ pun juga aku nggak ada nominal kayak per bulan aku bayar berapa, itu nggak ada loh Mbak. Jadi kayak WhatsApp gue tuh kayak ngambang gitu loh, maksudnya nggak ada kayak saya akan per bulan sekian nggak ada gitu. Jadi aku cuma bilang problemku kayak gini, aku butuh uang kayak gini, aku akan. Jadi aku tuh belum punya kerjaan tambahan Mbak. Jadi aku tuh cuma bilang ke orang itu,
saya akan Pak, rencana saya mau cari kerja tambahan buat tambahan penghasilan dan nanti saya cicil pelan-pelan. Jadi kayak serba ngambang, tapi dia tuh kayak yakin gitu loh Kak, aku langsung kasih 25 juta gitu loh. Bahkan pada saat setelah dia transfer aku tuh sempet tanya kan, Pak bisa kasih alamat nggak, saya mau kirim kue buat ucapan terima kasih. Dia nggak mau, dia bilang udah nggak usah, kamu pakai aja uang itu, kan kamu butuh, udah nggak usah kirimin saya apa-apa gitu. Ya jadi kan kalau bukan karena Allah itu nggak mungkin gitu loh Mbak. Bayangin maksudnya pandemi 25 juta itu banyak gitu loh. Benar. Mungkin kalau aku di posisi orang itu, maksudnya kayak kita di posisi orang itu Belum tentu ya kita kita mau kenal, pinjemin. dia juga nggak tahu rumahku loh Mbak, minta KTP ku buat difotoin aja enggak loh. Jadi dia tuh nggak minta jaminan apapun, itu nggak minta gitu. Bahkan aku sempat kemarin bilang, apa saya kirimin ya foto KTP saya biar Bapak tahu alamat rumah saya. Sampai aku tuh bilang kalau mau, maksudnya saya lari atau apa, cuman saya nggak ada niatan Pak buat lari apa-apa, cuman ya saya akan tanggung jawab gitu. Jadi dia bilang nggak perlu, udah nggak usah kirim-kirim kayak gitu, udah nggak usah kirim KTP kamu juga nggak usah. Jadi kayak ya Allah, memang beneran ya kayak ya kalau bukan karena Allah nggak mungkin gitu loh Mbak. Coba bayangin uang 25 juta, bukan sanak bukan saudara, rumahku aja juga dia nggak tahu, kenal tuh kita baru setahun. Maksudnya aku pakai dia vendor tuh baru 1 tahun gitu. Jadi kan ya Masya Allah gitu kan Mbak. Gitu. Masya Allah, keren banget ya. Ya Allah, itu berapa lama tuh Mbak baca sholawatnya sampai bisa dapat keajaiban kayak gitu? Aku kan mulainya tuh Juli ya Mbak. Cuman kan waktu itu masih ya itu tadi ya, masih moodnya naik turun ya. Maksudnya masih yang kadang kecewa ya, mungkin manusiawi ya. Karena kan waktu itu aku kayak ngerasa kapan pengen cepet-cepet gitu loh, padahal kan gak ada yang instan ya gitu kan. Jadi aku baru kayak istiqomah itu bulan Oktober November lah Mbak. Bulan Oktober November tuh aku baru istiqomah sampai sekarang. Meskipun Allah udah kasih jalan, udah kasih solusi, tetap aku istiqomah gitu ya. Karena aku ngerasa aku memang udah gak punya utang riba, tapi aku punya utang ke orang ini kan gitu kan. Jadi aku tetap minta sama Allah, ya Allah tolong lunaskan semua hutangku gitu. Meskipun mungkin sekarang aku udah agak tenang ya Mbak, karena nggak dikejar-kejar bunga, nggak dikejar-kejar, nggak diteror-teror, tapi ya tetap kan yang namanya hutang harus dibayar. Jadi ya tetap aku tetap sampai sekarang tetap minta sama Allah, ya Allah minta tolong lunaskan semua utangku gitu loh ya. Nggak, ya kalau sekarang sih memang aku lagi ikhtiar buat cari-cari apa Mbak namanya kerjaan tambahan. Cuman gimana ya, kalau kemarin waktu masih dikejar-kejar pinjol itu kan kita nggak bisa ya Mbak fokus kayak cari kerjaan tambahan, hidup aja, tidur aja nggak tenang gitu loh. Kalau sekarang tuh udah yang alhamdulillah jauh banget, udah yang tenang. Jadi mau cari kerjaan tambahan tuh kita udah fokus, mau ngapain, mau apa yang dikerjain tuh udah, otak ini udah bisa mikir Mbak. Kalau kemarin tuh mikirnya cuman ya Allah cari duit kemana gitu. Masya Allah, alhamdulillah, selamat ya Mbak. Mudah-mudahan cepat lunas tuh yang utang sama vendornya ya. Siapa tahu malah dianggap lunas nanti kan, kita kan nggak tahu, tiba-tiba udah Bang nggak usah bayar tuh. Ya Allah, dahsyat. Harap ya. Iya, amin. Iya deh. Kira ada udah pesan, kalau pesan-pesan buat teman-teman udah ya tadi sekalian ya. Iya deh. Oke deh kalau gitu, ini aku tutup dulu. Mbaknya masih mau ini lagi nggak? Ada yang mau disampaikan atau mau ngomong apa gitu? Nggak ada sih Mbak, itu aja sih. Terima kasih ya buat Mbak Mel. Maksudnya mungkin juga apa ya, aku ketemu YouTube channelnya Mbak Mel itu juga mungkin salah satu hidayah ya Mbak. Aku karena sebelumnya tuh aku sholatnya belum teratur sih Mbak. Nah kalau sekarang tuh ngerasa kayak lebih apa ya, lebih kayak ngerasa kayak lebih sayang sama Allah aja, gimana ya, nggak bisa. Kalau telat sedikit, kalau dulu itu telat sedikit sholat ya. Kalau sekarang tuh kayak lebih sayang gitu. Maksudnya kayak aduh sayang banget kalau ninggalin sholat. Iya benar. Nggak tahu, kayak sekarang itu kayak udah deket banget gitu loh sama Allah, kayak bestie ya. Kayak udah gelisah ya kalau belum sholat, kita gelisah ya kalau telat ya. Gelisah, nggak enak pokoknya, kayaknya gimana gitu belum sholat tuh nggak enak banget. Betul kayak gitu Mbak rasanya. Alhamdulillah. Oke deh kalau gitu Mbak, makasih. Mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman ya. Iya. Kalau gitu aku tutup ya Mbak. Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah banget teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Ayu di Surabaya. Ya Allah, 25 juta lunas tuntas pinjolnya, 25 juta lunas tuntas. Itu berat banget. Emang stres kalau kita punya pinjol ya. Dan Masya Allah ada yang mau minjemin, teman-teman udah dengar sendiri, saudara bukan, temen bukan, apa bukan, tahu rumahnya juga enggak, KTP-nya juga nggak tahu, tiba-tiba mau minjemin dalam baru WA langsung dikirim 25 juta. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang bisa bikin seperti itu? Masya Allah. Makanya teman-teman, ayo semangat sholawatan. Jangan pernah lelah bersolawat. Pasti ada nikmat di setiap sholawat kita. Mungkin kita ngerasanya lama gitu ya, nggak seperti yang lain dengan secepat kilat doanya tuh. Sabar. Masing-masing kita itu beda-beda ujiannya dari Allah. Allah tuh baik banget. Allah tuh dengar doa kita. Allah cuma nunggu kita ikhlas dulu. Udah ikhlas belum sih? Allah nunggu kita ngerti dulu, udah ngerti belum sih nih orang gitu ya. Sampai akhirnya kita udah ikhlas, kita udah pasrah, pertolongan itu akhirnya datang. Ya, jadi semangat terus, maju terus, jangan pernah kita berhenti. Apalagi kita ninggalin sholawat, ninggalin Allah, ninggalin sholat dan lain-lain. Terus maju, karena pada akhirnya kita akan sampai pada tujuan kita. Ibarat kita nih ya, kita pengen jalan ke depan, pengen ngambil hadiah yang ada di depan gitu ya. Kita disuruh datang ke rumah teman kita, lo datang ya ke sini, gue punya hampers nih buat lo misalnya ya. Nah, kita mau ke sana tuh males, jalannya males gitu loh. Males-malesan, taran-taran. Ya kapan sampainya? Tapi meskipun rumah teman kita itu jauh, kita tetap jalan maju ke depan. Biar tetap kita samperin rumah teman kita. Di situ kan ada hadiah yang memang udah untuk kita. Itu pasti nyampe gitu loh. Selama kita berhenti ya nggak nyampe ke rumah teman kita itu. Seperti itu ilustrasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.